Sebuah kafilah yang terdiri dari sekitar 30 orang berjalan menyusuri hutan belantara dengan padang rumput sejauh mata memandang. Ada 8 gerbong di antara mereka ditemani oleh penunggang kuda muda berpakaian kulit, dengan beberapa dari mereka hanya mencapai usia 12 tahun. Tetapi mereka semua bersemangat. Di bagian paling depan karavan adalah seorang lelaki tua yang menunggangi kuda kuning yang bagus. Dia memiliki lipatan tajam di alisnya dan kulitnya berwarna merah gelap. Dia juga mengenakan topi kulit rubah merah api, jubah cantik, dan ikat pinggang 3 warna yang melambangkan posisinya sebagai posisi pemimpin kelompok. Mereka melakukan perjalanan melalui utara dataran langit tak berujung dalam perjalanan mereka untuk membayar upeti ke kuil milik suku Melonjak. Dataran langit tak berujung adalah apa yang disebut suku Melonjak sebagai dataran Mulan. Ini karena kepercayaan suku Melonjak bahwa dewa pelindung mereka, binatang langit tak berujung, telah melindungi mereka selama beberapa generasi. Awalnya, suku Melonjak menduduki bagian selatan dataran langit tak berujung. Tetapi sejak kemenangan mereka dalam perang melawan Mulan 30 tahun yang lalu, mereka menduduki seluruh dataran, dan kekuatan mereka melonjak secara besar-besaran, meninggalkan mereka tanpa tandingan di daerah. Tentu saja, mengingat ukuran besar dari suku Melonjak, mereka terdiri dari divisi suku yang lebih kecil yang tak terhitung jumlahnya. Suku yang lebih besar terdiri dari 100.000 orang dengan suku terkecil mencapai sekitar 100 juta orang. Karena ada banyak pria yang memenangkan jasa dalam perang terakhir, banyak suku baru telah muncul dengan mayoritas dari mereka tidak signifikan, hanya berjumlah puluhan ribu orang. Ketua pengawal itu bernama Yinglu. Dia adalah pemimpin suku kecil yang telah memisahkan diri dari suku yang lebih besar. Meskipun mereka dianggap sebagai suku, mereka hanya terdiri dari sekitar 80.000 orang. Ketika dia masih muda, dia adalah seorang pejuang yang tangguh dan mengalahkan beberapa suku Mulan kecil dalam perang, menangkap banyak bangsawan mereka dalam proses dan mendapatkan pangkatnya saat ini. Namun, dia tidak mampu menahan kerusakan waktu. Dengan tambahan kerja keras yang dia lakukan selama bertahun-tahun, dia sekarang tampak tua meskipun baru berusia 50 tahun. Yinglu melihat ke matahari yang terik di langit, menyadari bahwa itu tengah hari sebelum berbalik untuk melihat pemuda di belakangnya. Dia menghela nafas. Terlepas dari seberapa kecil suku itu, mereka harus secara teratur memberikan penghormatan kepada dewa abadi jika mereka menemukan bencana atau binatang iblis. Namun, suku kecil yang baru terbentuk seperti mereka tidak dapat memanggil dewa abadi. Bahkan dewa abadi kelas terendah tidak mau mengawasi suku sekecil mereka. Lagi pula, lebih baik bagi para dewa abadi untuk bergabung dengan suku yang lebih makmur, memberi mereka lebih banyak sumber daya untuk memajukan kultivasi mereka. Namun, ada beberapa suku kecil yang memiliki dewa kelas rendah. Tetapi dewa ini berasal dari suku itu sendiri, atau bakat mereka terlalu buruk untuk bergabung dengan suku yang lebih besar. Adapun suku bangau abu-abu Yinglu, mereka tidak memiliki kesempatan untuk memelihara dewa abadi untuk diri mereka sendiri. Setiap kali sesuatu terjadi selama bertahun-tahun, mereka hanya bisa menyewa kultivator dari suku tetangga dengan biaya besar untuk membantu mereka. Harga mereka sangat tinggi dan hanya akan membantu mereka beberapa kali dengan mengorbankan pendapatan suku selama setengah tahun. Karena suku itu awalnya tidak kaya, biaya ini telah menempatkan mereka dalam situasi yang sulit. Untungnya, 20 tahun telah berlalu, dan hari pelepasan roh akhirnya datang untuk suku mereka sekali lagi. Yinglu menangani ini dengan hati-hati dan tidak membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dia segera memimpin beberapa murid suku ke kuil suku Melonjak terdekat. Kuil langit tak berujung awalnya didirikan untuk menghormati kultivator pelindung mereka. Tetapi setelah bertahun-tahun pembangunan, mereka telah menjadi tanah suci bagi orang-orang dari suku Melonjak, di mana kultivator kelas rendah dibina oleh suku Melonjak. Setiap kuil dikelola oleh beberapa dewa kelas tinggi yang bertanggung jawab untuk memberikan metode dasar kultivasi. Setelah itu selesai,
Para kultivator dengan bakat yang lebih rendah dikirim kembali ke suku mereka untuk menerima dukungan mereka di sana. Adapun kultivator dengan bakat tinggi, mereka diterima sebagai murid oleh kultivator kelas tinggi dan secara pribadi dipelihara. Tetapi sebelum seseorang dapat menerima bimbingan dari kultivator kelas tinggi, mereka harus melalui ritus pelepasan roh. Hanya ada sekitar 70 kuil langit tak berujung yang tersebar di seluruh dataran. Tetapi masing-masing dari mereka adalah jantung dari daerah tempat mereka berada dan memiliki ribuan suku dengan berbagai ukuran yang mengelilinginya. Karena hanya ada satu kuil di wilayah itu, sekte terbesar tinggal paling dekat dengannya dan sebagai suku kecil, suku Bangau Abu-Abu tinggal di daerah yang lebih jauh. Perjalanan mereka ke kuil akan memakan waktu setidaknya 3 bulan. Tak berdaya, mereka hanya bisa berangkat 4 bulan sebelumnya. Pada hari pelepasan roh sebelumnya, dia telah mengumpulkan sukunya. Tetapi dia tidak dapat mengumpulkan cukup upeti untuk kuil, sehingga dia hanya bisa melihat kesempatan itu berlalu begitu saja. Akibatnya, Yinglu tidak mau membiarkan kesempatan ini hilang lagi. Dia bahkan mengurangi jatah suku dan memotong biaya lain demi hari ini, sehingga mereka bisa mendapatkan dewa abadi untuk suku mereka. Namun, mereka harus membawa upeti melalui hamparan padang rumput yang luas. Tugas yang sangat berbahaya bagi manusia seperti mereka. Bagaimanapun, upeti terdiri dari bahan-bahan yang berguna bagi kultivator, dan bahkan lebih berharga bagi manusia. Jika mereka tidak hati-hati, mereka bisa dirampok, bahkan oleh seorang kultivator. Ini adalah kejadian umum setiap kali hari pelepasan roh mendekat. Lebih baik bagi suku-suku yang lebih dekat ke kuil, karena tidak ada yang berani terlalu ceroboh di dekat kuil. Tetapi itu terbukti sangat berbahaya bagi suku-suku yang lebih jauh. Pernah dikatakan bahwa upeti dari suku kelas menengah ramuan obat 1000 tahun bocor dan diketahui banyak orang. Akibatnya, kultivator kelas tinggi dari sekte yang lebih besar menjarahnya. Tentu saja, kultivator kuil marah dengan ini dan mengirim kultivator untuk menyelidiki masalah ini. Tetapi tidak diketahui apakah ada sesuatu yang terjadi. Dengan kejadian seperti itu, Yinglu sangat khawatir sejak dia meninggalkan sukunya. Meskipun dia membawa upeti, dia tidak memiliki perlindungan dari seorang dewa abadi. Saat hari pelepasan roh mendekat, kultivator dari banyak suku sibuk dengan hal-hal dari kuil. Bahkan jika seseorang memiliki batu roh, para kultivator terlalu sibuk untuk menerimanya. Kadang-kadang akan ada kultivator yang berkeliaran, dan suku yang lebih besar di dekatnya akan bergegas untuk mempekerjakan mereka dengan biaya besar. Suku yang lebih lemah tidak bisa berharap untuk bersaing. Dengan pemikiran itu, Yinglu menghela nafas dan melirik ke belakang lagi. 4 dari 8 gerbong membawa upeti, semuanya ditarik oleh kuda-kuda yang dipilih dengan cermat di suku itu. Kereta ini juga dibuat dari kayu bers merah yang kuat. Tentu saja, untuk memastikan bahwa mereka tidak akan menarik perhatian, sebagian luar gerbong itu compang-camping dan usang. Bahkan dengan langkah-langkah ini, mereka telah menghadapi sekelompok kecil serigala liar, dan hampir kehilangan satu anggota mereka. Untuk melepaskan diri dari serigala, mereka harus meninggalkan 2 gerbong paling lambat. Meskipun kedua gerbong itu tidak membawa barang-barang yang terlalu mahal, mereka menyimpan cukup makanan untuk 2 bulan. Tampaknya mereka tidak punya pilihan selain berhenti sementara dalam 2 hari. Seharusnya ada lembah di dekatnya, di mana pria jarang menginjaknya. Tetapi mungkin ada beberapa bison liar atau hewan buruan lainnya untuk diburu. Dengan pemikiran itu, Yinglu mengelus busur kayu keras yang tergantung di pelananya. "Ih, apa yang terjadi?" Seorang wanita muda di sisi Yinglu berteriak ketakutan. Wanita itu berusia 15 tahun dan bernama Yingsan. Dia adalah kerabat Yinglu dan salah satu dari sedikit orang di suku yang memiliki akar spiritual. Itu wajar bagi Yinglu untuk menyayanginya. Yinglu buru-buru mengangkat kepalanya dengan waspada dan melihat gelombang cahaya biru di beberapa semak lebat di depannya. Hati Yinglu bergetar. Sebagai pemimpin sukunya,
Dia secara alami akrab dengan cahaya yang dilepaskan dari teknik kultivator. Mungkinkah mereka ingin bertindak melawan kelompok yang melarat seperti miliknya? Hati Yinglu tenggelam dan dia mengangkat tangannya, memerintahkan kelompok di belakangnya untuk berhenti. Ketika yang lain melihat cahaya biru di depan mereka, mereka langsung menjadi waspada. Yinglu dengan kuat menggenggam kendali kudanya dan menghentikannya. Dia kemudian mulai memikirkan rencana untuk membela diri. Tapi setelah beberapa saat, Yinglu merasa ada sesuatu yang salah. Cahaya biru di semak-semak terus berkedip, tetapi tidak ada dewa atau teknik apapun yang muncul darinya. Mata Yinglu bersinar dan dia buru-buru memeriksa semak-semak. Semak lebat itu setinggi manusia dan tidak bisa dilihat dengan jelas. Tatapan Yinglu goyah dan dia tiba-tiba berteriak, "Tumeng, pergi ke sana dan lihat apakah ada kultivator di sana atau tidak." Ia tetua suku, seorang pemuda berpenampilan tegap dan tangguh, turun dari kudanya dan dengan hati-hati mendekati semak belukar yang berjarak 60 meter darinya. Ketika cahaya biru hanya berjarak 20 meter, dia ragu-ragu dan kakinya berhenti. "Bolehkah saya meminta nama Tuan Abadi di sini? Kami adalah suku Bangau Abu-Abu dan kami ingin memberi penghormatan di depan penampilan asli Anda." Pemuda itu berbicara dengan nada hormat yang jelas. Namun, cahaya di semak-semak terus berkedip dan tidak ada respon yang diberikan. Tumeng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Yinglu. Yinglu menunduk untuk berpikir sejenak sebelum mengangguk tanpa suara. Pemuda itu kemudian mengumpulkan sedikit keberanian dan berjalan maju dengan langkah diam. Ketika dia tiba di depan semak-semak, dia menggertakkan gigi dan membelah rerumputan liar di depannya. Pada saat itu, pemuda Tumeng membelah rumput dan berteriak ketakutan. Sebelum dia dengan cepat mundur beberapa langkah ke belakang jatuh terlentang, dia tampak sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Anggota suku Bangau Abu-Abu dikejutkan oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Bahkan ada beberapa anggota yang menghunus pedang mereka untuk berjaga-jaga. Jangan membabi buta mengambil tindakan. Tumeng, apa yang terjadi? Yinglu masih mempertahankan ketenangannya. Dia melihat bahwa pemuda itu masih tidak terluka dan hanya ketakutan. Kepala suku, ada dewa abadi di sana. Dia terlihat. Sebelum pemuda itu bisa menyelesaikan kata-katanya, cahaya biru tiba-tiba menghilang dari semak-semak dan dia terganggu oleh dengusan dingin. Kemudian sebuah siluet berjalan keluar dan bertanya, "Sepertinya apa?" Yinglu dan yang lainnya buru-buru menoleh dengan kaget. Pria yang muncul dari semak-semak itu mengenakan jubah putih dan memiliki perawakan biasa. Namun, dia menutupi kepalanya dengan jubah biru aneh yang menutupi wajahnya. Ada kantong yang menonjol di pinggangnya, dan dia membawa kotak kayu sepanjang 1 kaki di punggungnya. "Saya memberi hormat Tuan Abadi. Saya adalah Yinglu, pemimpin suku Bangau Abu-Abu. Bolehkah saya tahu nama Anda yang terhormat?" Ketika Yinglu melihatnya muncul, dia segera turun dari kudanya dan membungkuk dalam-dalam ke arah pria berjubah putih itu. Tidak berani menyinggung perasaannya. Anggota sukunya juga mengikutinya. Pria berjubah putih itu memeriksa rombongan Yinglu sebelum dengan dingin menjawab, "Nama keluarga saya adalah Han, suku Bangau Abu-Abu. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Saya berkultivasi di dalam semak belukar. Untuk apa kamu datang ke sini?" "Jadi itu adalah Han Abadi. Kami benar-benar tidak tahu Anda berkultivasi di sini. Kami harap Anda akan memaafkan kami atas segala pelanggaran yang mungkin kami sebabkan. Bolehkah kami bertanya suku mana yang memujamu, Tuan? Mungkin saya bisa berkenalan dengan suku itu." Yinglu merasa lega ketika mendengar bahwa Dewa Abadi tidak memiliki pikiran untuk menyerang mereka. Mata pria berjubah putih itu berkedip dan dia dengan acuh tak acuh berkata, "Saya baru saja menyelesaikan magang saya dan saya belum mengikatkan diri pada suku." "Oh, jadi Tuan Immortal tidak terikat. Karena Anda di sini sendirian, Anda pasti pergi ke kuil. Ini adalah hari pelepasan roh, sesuatu yang hanya terjadi setiap 20 tahun sekali. Tentunya Tuan Abadihan tidak akan melewatkannya." Ketika Yinglu mendengar bahwa Dewa Abadi belum terafiliasi, nada suaranya menjadi lebih hormat.
Itu benar, jawab pria berjubah putih. Dia kemudian melihat gerbong di belakangnya dan dengan rasa ingin tahu bertanya, apakah kamu menuju ke kuil untuk memberikan upeti? Saya tidak melihat ada kultivator yang mengikuti Anda. Suku bangau abu-abu kami berukuran kecil. Kami belum memiliki dewa abadi di barisan kami. Karena itu, Yinglu dengan hormat menjelaskan situasinya. Dia segera menentukan bahwa kata-kata Tuan Abadi itu benar. Kenapa lagi dia bertindak begitu penasaran? Dengan itu di benaknya, Yinglu tiba-tiba merasakan beberapa pemikiran yang tersisa muncul di benaknya. Karena kamu menemukanku secara tidak sengaja, aku akan melupakan masalah ini. Pergilah. Setelah beberapa saat ragu-ragu, pria berjubah putih itu melambaikan tangannya ke arah mereka, mengisyaratkan mereka untuk pergi. Yinglu awalnya takut pada pria berjubah putih ini, tapi sekarang dia memutuskan untuk memberanikan dirinya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Tuan Abadi, karena Anda juga ingin mengunjungi kuil, apakah Anda tertarik untuk masuk dalam sewaan suku bangau abu-abu? Jika Anda menemani kami ke kuil, kami bersedia memberikan 20 batu roh kepada Anda. Mempekerjakan saya, pria berjubah putih itu tampak terkejut. Itu benar, jawab Yinglu dengan ekspresi jujur. Karena Tuan Abadi akan pergi ke kuil, Anda mungkin juga ikut dengan kami. Tanpa dewa abadi yang menjaga kami khawatir kami tidak akan dapat mencapai kuil dengan aman. Lagi pula, ada terlalu banyak bahaya di jalan. Akan terlalu lambat untuk bepergian dengan kalian manusia. Dan 20 batu roh adalah... Pria berjubah putih itu tampak ragu-ragu. Yinglu tersenyum pahit dan berkata, selama Tuan Abadi setuju, saya bersedia memberikan 25 batu roh. Saya akan jujur, suku bangau abu-abu kami tidak besar. Ini adalah batas yang dapat kami tawarkan kepada Anda. Pria berjubah putih itu tersenyum sebagai tanggapan. 25 batu roh adalah jumlah yang bagus. Tapi tidakkah kamu ingin menanyakan peringkatku sebelum menyebutkan hargamu? Mungkin saya hanya berada di lapisan ketiga atau kedua dari pemurnian Ki, tanpa kemampuan untuk melindungi Anda. Yinglu memaksakan tawa dan berkata, Tuan Abadi sedang bercanda. Meskipun saya tidak memiliki akar spiritual, saya telah memperoleh banyak pengalaman dalam waktu saya dalam perang suci. Cahaya yang kamu lepaskan bukanlah sesuatu yang bisa dihasilkan oleh kultivator pemurnian Ki kelas 3. Tanpa pertimbangan lebih lanjut, pria berjubah putih itu berkata, bagus, karena Anda begitu tulus. Saya akan melakukan perjalanan dengan Anda. Namun saya akan mengambil setengah dari batu roh terlebih dahulu. Setelah kita tiba, Anda dapat membayar saya setengahnya lagi. Tentu saja, ini adalah batu roh Tuan Abadi. Yinglu senang dengan jawabannya dan menepuk jubahnya sebelum mengeluarkan sebuah kantong kecil. Dia kemudian mengambil sejumlah batu roh dan segera menyerahkannya kepada pria berjubah putih. Setelah pria berjubah putih itu mengambil batu roh, mereka menghilang dalam sekejap. Ini menyebabkan beberapa pemuda berteriak kaget. Kenapa? Anda belum pernah melihat kantong penyimpanan sebelumnya? Pria berjubah putih itu bertanya dengan heran. Tuan Abadi, para pemuda ini belum memiliki banyak pengalaman dengan dewa. Yinglu berkata dengan sedikit malu. Jadi seperti itu. Pria berjubah putih itu mengangguk mengerti dan kemudian melirik kereta dengan ragu-ragu. Karena Yinglu memiliki banyak urusan dengan dewa di masa lalu, dia segera berteriak, cepat siapkan kereta terbaik untuk Han Abadi dan biarkan dia bermeditasi. Ketika para pemuda mendengar pemimpin mereka terbangun dari linglung mereka dan benar-benar menurunkan salah satu gerbong dan meletakkan kargo ke gerbong lainnya. Setelah kereta benar-benar diturunkan, pria berjubah putih itu menghadap Yinglu dan berkata, terima kasih atas pertimbangan Anda. Saya akan beristirahat di kereta. Panggil saja saya jika terjadi sesuatu, dan karena saya sudah puasa, tidak perlu mengganggu saya di masa damai. Tentu saja, aku akan mengingatnya. Yinglu membungkuk dan tersenyum lebar. Pria berjubah putih itu mengangguk, dan segera mendekati kereta dengan langkah santai. Tetapi setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba menoleh ke pemuda Tumeng dan dengan dingin berkata,
Apakah kamu melihat wajahku? Saya tidak ingin desas-desus menyebar, jadi sebaiknya Anda menyimpannya sendiri. Pria berjubah putih itu tidak mengatakan sepatah kata pun lagi dan kemudian naik ke kereta, menutup tirai dan menghalangi semuanya dari pandangan. Wajah Tumeng berubah pucat pasi. Meskipun pria berpakaian putih sudah memasuki kereta, pemuda itu masih berulang kali menggelengkan kepalanya. Yinglu berteriak dengan keras, "Karena kita telah memperoleh seorang dewa abadi, kita dapat melakukan perjalanan dengan mudah. Semuanya berangkat." Dia kemudian menoleh ke wanita muda di sisinya dan berkata, "Yingsan, ikuti kereta Tuan Abadi. Jika dia memiliki perintah untuk Anda, ikuti perintahnya. Layani dia dengan baik." Ketika wanita muda mendengar ini, dia dengan senang hati setuju, mengetahui apa yang dia maksud. Ketika para pemuda lain mengendarai kereta ke depan, mereka saling berbisik dengan penuh semangat. Meskipun ada dewa yang menangani urusan atas nama suku, mereka segera pergi begitu mereka selesai. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk melihat atau berbicara dengan seorang dewa abadi. Mereka secara alami penasaran. Tersembunyi di dalam kereta tertutup, pria berjubah putih itu duduk bersila tanpa bergerak. "Han muda, sepertinya teknik yang kamu gunakan pada anggota suku melonjak itu telah membuatnya sedikit takut. Mungkin dia akan mengalami mimpi buruk tentang ini di masa depan. Hehe." Sebuah suara tua yang dipenuhi dengan kegembiraan berbicara dari belakang pikiran pria berjubah putih itu. Pria berjubah putih itu mengabaikan pernyataannya dan bertanya, "Apakah teknik pengunci jiwa iblis sampar benar-benar efektif, senior? Saya tidak ingin menjadi monster yang hanya tahu pembantaian sebelum saya menemukan metode untuk menghilangkan ki yang sangat buruk ini." "Tenanglah," suara tua itu dengan malas berkata. "Meskipun teknik rahasia ini adalah sesuatu yang saya ciptakan untuk menghilangkan reaksi dari teknik pengembangan hebat, itu juga berguna untuk menahan ki yang sangat buruk. Namun, saya harus memperingatkan Anda bahwa iblis sampar yang merasuki tubuh Anda tidak hanya membatasi ki Anda yang sangat buruk, tetapi mereka juga membatasi kultivasi Anda. Kultivasi Anda saat ini paling banyak berada pada tingkat pembangunan fondasi tahap menengah. Tetapi Anda harus ingat untuk tidak menggunakan kekuatan sihir Anda dengan cara apapun." Pria berjubah putih itu dengan cemberut berkata, "Tentu saja itu tidak perlu dikatakan lagi. Tetapi saya tidak berpikir bahwa serangan balasan ki yang sangat buruk akan terjadi jauh lebih cepat dari yang Anda perkirakan. Dan sifat kekerasannya jauh lebih buruk daripada yang pernah saya dengar." Suara tua itu mendengus dan berkata, "Bukannya tebakanku salah, tapi kamu harus bertarung dengan kultivator lain sebelum kamu berhasil menghilangkan kimu yang sangat buruk. Anda bahkan sangat merusak vitalitas Anda sampai hampir mati. Wajar bagi ki yang sangat buruk untuk menyerang balik. Adapun sifat kekerasannya, itu hanya bisa diduga dari seberapa dalam dia menumpuk di tubuhmu. Kalau bukan karena kamu membantuku memperbaiki tubuh bonekaku, aku tidak akan tertarik untuk membantumu." Tak perlu dikatakan, keduanya adalah Hanli dan Raja Perbedaan Jiwa. Sekarang sudah setengah tahun sejak Hani meninggalkan sektawan melayang. Setelah dia meninggalkan selatan surgawi, dia langsung memasuki dataran Mulan dan dengan hati-hati menyembunyikan kultivasi dan identitasnya. Pada awalnya itu berjalan lancar, dan dia mengambil identitas sebagai seorang kultivator yang tidak terafiliasi. Dengan aman memasuki banyak suku Mulan dan bahkan bertukar pengalaman kultivasi dengan seorang kultivator suku melonjak. Tetapi setelah dia melintasi sebagian besar dataran dan tiba di selatan, malapetaka yang tidak disengaja menimpanya. Di gurun yang jauh dari suku melonjak, dia secara rutin melepaskan kumbang pemakan emasnya dan akan mempersiapkan kumpulan kumbang terkuatnya untuk reproduksi. Ketika tetua suku melonjak tahap jiwa baru lahir menemukannya saat dia sedang mengejar burung iblis. Tetua suku melonjak juga mengendalikan satu kumbang pemakan emas yang sepenuhnya matang pada saat itu. Karena rumput rok pelangi sangat nyaman digunakan dan matang, Hani menjadi ceroboh karena tidak ada yang terjadi padanya di masa lalu ketika dia menggunakannya.
Tanpa formasi mantra penyembunyian tingkat tinggi yang ditempatkan, tetua suku melonjak melihat kawanan kumbang Handi di depan mata. Ketika tetua suku melonjak melihat 10.000 kumbang pemakan emas melayang di atas Handi, dia hampir melewati Handi dengan kaget. Dia segera mengabaikan burung iblis dan segera meminta Handi mengikutinya untuk menemui semacam wanita suci mereka. Handi tidak bisa menyetujui kondisi seperti itu dan segera berangkat untuk membunuhnya. Dia segera menggunakan beberapa kemampuan besar bersama dengan jiwa baru lahir keduanya, yang mengakibatkan kehancuran tubuh fisik kultivator itu. Tapi Handi kemudian dengan murah menemukan bahwa tetua suku melonjak mengembangkan teknik yang sangat aneh. Dia mampu membagi jiwa baru lahirnya menjadi 7 bagian. Masing-masing bagian terampil dalam teknik penghindaran. Selama momen kecerobohan, Handi membiarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Saat itulah Handi menyadari bahwa dia mengaduk sarang lebah. Tidak berani berlama-lama bahkan untuk sesaat, dia terbang ke selatan sepanjang malam. Tetapi dengan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui, Handi tiba-tiba menemukan banyak kultivator jiwa baru lahir suku melonjak mengejarnya beberapa hari kemudian. Bahkan salah satu dari 4 kultivator jiwa baru lahir tahap akhir dari suku melonjak hadir. Handi berulang kali bertempur dalam beberapa pertempuran dan membunuh beberapa kultivator tingkat tinggi. Tetapi kultivator jiwa baru lahir tahap akhir di antara mereka memberikan pukulan berat terhadap Handi saat dia terganggu. Kalau bukan karena susu roh segudang tahun dan penghindaran bayangan darah, dia takut hidupnya akan hilang. Meskipun dia berhasil menghindari pengejaran untuk sementara waktu melalui langkah-langkah ini, Handi tiba-tiba menemukan sesuatu yang sangat mengganggu yang mempengaruhi tubuhnya. Mungkin sebagai akibat dari hilangnya kekuatan dan cedera dari pertempuran terus-menerus, ki yang sangat buruk di tubuhnya pecah dan mulai mengalami serangan balik. Untungnya, dia dapat melihat ini sebelumnya dengan indera spiritualnya yang luar biasa dan menggunakan teknik rahasia untuk menekannya dengan paksa. Ini membuat situasi buruknya semakin buruk. Tak berdaya, dia hanya bisa meminta bimbingan Raja Perbedaan Jiwa untuk keluar dari situasi berbahaya ini. Sebagai eksentrik tua yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun, Raja Perbedaan Jiwa segera memberi Handi segel pengunci jiwa iblis sampar untuk sementara menyegel ki yang sangat buruk. Namun, konsekuensinya sangat besar. Sebelum dia bisa menemukan metode untuk melarutkan ki yang sangat buruk, dia harus menyegel iblis sampar bersama ki buruk di dalam tubuhnya, mengorbankan sebagian besar kultivasinya. Jika dia dengan gegabah menggunakan kekuatan sihirnya, ki yang sangat buruk dan iblis sampar akan menyerang balik. Handi menyadari sepenuhnya konsekuensi dari teknik ini dan ragu-ragu dalam menggunakannya. Tapi saat dia menghindari pengejaran, ki yang sangat buruk di tubuhnya mengalami serangan balik dengan intensitas yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Di saat putus asa, dia buru-buru mendarat di semak-semak. Dan bahkan tanpa waktu untuk menempatkan formasi mantra pelindung, dia menggunakan segel pengunci jiwa iblis sampar dengan panik. Ketika Yinglu tiba, Handi berada di tahap akhir menggunakan teknik ini. Pemuda Muteng membelah semak-semak tepat saat wajah Handi tampak seperti salah satu dari 5 iblis sampar yang tersegel di dalam dirinya. Itu sangat mengerikan, membuat pemuda itu ketakutan. Pemuda itu saat ini percaya bahwa wajah iblis itu adalah penampilan asli Handi. Dengan pemikiran itu, Handi tidak bisa menahan senyum kecut.